Balung Gajah Angkringan ini kalau disebut nama tadi ya, namanya itu kan Balung Gajah Angkringan. Balung Gajah filosofinya bahwa yang pertama secara kebetulan tempat ini itu lokasi, kalau kita lihat di BPN tuh bloknya tuh blok Balung Gajah. Jadi blok Balung Gajah Candi Rejo, Tuntang, Kabupaten Semarang. Oke. Terus yang kedua? Yang kedua secara filosofi pemikiran bahwa di sini ternyata ada gunung, di sebelah sana itu ada Gunung Gajah. Oh gitu. Kemudian di selatan itu ada patung gajah, sehingga gajah itu kan kalau filosofinya menjadi kita gitu ya? menjadi ikon. Yang pertama wilayah sini, yang kedua secara harapan kami adalah gajah itu kan besar, umurnya panjang, kuat. Kemudian dia adalah hewan yang cerdas. Gajah itu pinter, gajah itu. Dulu tempat ini kan listrik aja tidak ada. Mas, sini dulu nggak ada listrik. Kemudian orang ini antar desa dua desa penghubung desa ini sangat sepi sekali karena memang penerangannya tidak ada. Kemudian jalannya itu masih jalan untuk petani. Ini masih muda, tetapi kita nanti ambil yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wirausaha, salam UMKM. Sore hari ini saya berada di sebuah angkringan tepi sawah Rawapening. Nah, di samping saya ada beliau, nanti biar memperkenalkan diri, yang mempunyai tempat ini. Boleh Mas Agus perkenalkan diri dulu? Nah, boleh. Perkenalkan, nama saya Agus Suprapto. Saya dari warga desa sini saja, lokal gitu, warga sini. Ya sudah, rumah saya di sini gitu. Oh gitu. Berarti Mas Agus asli Candi ya? Asli Candi Rejo, iya. Oke. Mas Agus, tempat ini angkringan diberi nama Balung Gajah. Saya ingin tahu nih, nama itu tentunya ada satu filosofi atau apa, pertama. Yang keduanya, ini kapan dimulai didirikan tempat ini, Mas? Balung Gajah Angkringan ini kalau disebut nama tadi ya, namanya itu kan Balung Gajah Angkringan. Balung Gajah filosofinya bahwa
Yang pertama, secara kebetulan tempat ini itu lokasi kalau kita lihat di BPN tuh bloknya tuh blok Balung Gajah. Itu yang pertama. Yang kedua, secara tempat sudah namanya aja sudah Balung Gajah yang pertama ya, ini tempatnya. Oke. Lalu yang kedua itu filosofinya. Bentar Mas, Balung Gajah itu maksudnya blok Balung Gajah maksudnya? Tanah ini, tanah. Bentuknya atau bukan? Tanah ini namanya. Alamat tanah ini. Jadi blok Balung Gajah, Candi Rejo, Tuntang, Kabupaten Semarang. Oke. Terus yang kedua? Yang kedua, secara filosofi pemikiran bahwa di sini ternyata ada gunung, di sebelah sana itu ada Gunung Gajah. Oh gitu. Kemudian di selatan itu ada patung gajah, sehingga gajah itu kan kalau filosofinya menjadi kita gitu ya? Menjadi ikon. Yang pertama wilayah sini, yang kedua secara harapan kami adalah gajah itu kan besar, umurnya panjang, kuat. Kemudian dia adalah hewan yang cerdas. Gajah itu pinter, gajah itu. Jadi kira-kira filosofinya seperti itu. Oke guys, jadi yang pertama ikon ya, ada Gunung Gajah, di dekat sini juga ada patung gajah. Kemudian tempat ini mapnya itu Balung Gajah. Ya. Ditambah lagi, wah ini mungkin doa-doa ya Mas ya, filosof sekaligus dari doa. Jadi sesuatu yang besar, binatang yang cerdas, kayak pemiliknya nih. Amin. Oke. Mas Agus, ini terus kapan Mas? Mulai pembangunan terus mulai beroperasi Mas? Jadi gini, konsep kami adalah dulu tempat ini kan listrik aja tidak ada. Mas, sini dulu nggak ada listrik. Kemudian orang ini antar desa dua desa penghubung desa ini sangat sepi sekali karena memang penerangannya tidak ada. Kemudian jalannya itu masih jalan untuk petani. Ini hanya untuk pertanian dan penghubung Desa Songo dan Desa Candi Rejo. Oke. Lalu kemudian jalan ini mulai ada pembangunan, mulai perencanaan pembangunan oleh pemerintah. Tetapi kita sudah punya konsep, yaitu bagaimana memberikan suasana baru bagi yang mengunjungi angkringan ini. Jadi angkringan tetapi berbeda pada umumnya. Biasanya angkringan itu kan kesannya sore. Oke. Pakai tenda, kelap lampu di pinggir ruko gitu kan. Nah, kita membuat konsep bagaimana angkringan tapi dari pagi ini. Dari gitu jam 7 pagi sudah kita buka sampai 10 malam. Ini jadi, mungkin satu konsep yang tertanam kuat di benak Mas Agus ya. Untuk pertama mendirikan ini memang seperti itu. Yang paling utama adalah kami memang punya konsep itu pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat dua desa ini kita rekrut, kita edukasi, kita ajak untuk memproduksi menu-menu yang berbeda-beda, dan tentu konsepnya terintegrasi dengan rawa pening, kira-kira gitu. Ada ya ikan, ada rawa pening sekitar sinilah, sekitar sehingga ini boleh dikatakan makanannya itu makanan masakan rumahan. Jadi orang sekitar Tuntang pada umumnya, kemudian dua desa ini masakan rumahannya itu apa sih pada umumnya? Nah, itu yang kita angkat. Jadi kita memang mengangkat tradisional food gitu. Tadi belum dijawab, sejak kapan Mas? Tahun berapa? Ini kita dirikan pada Juni tahun 2020. Di mana pandemi kan bulan Maret itu. Iya. Sehingga pandemi, harapan kami juga dengan keadaan pandemi, ekonomi masyarakat bisa, termasuk ekonomi saya sekeluarga, jadi masyarakat kita bagaimana di saat pandemi kita bisa bangkit, kira-kira begitu. Juni 2020 ya? 20 ya. Dengan konsep apa ini? Kita pemberdayaan. Artinya gimana Mas? Mas Agus ini menyediakan tempat, kemudian warga sekitar antara Desa Kesongo dan Candi ini yang memiliki kemampuan untuk membuat satu produk makanan bisa ditaruh di sini begitu? Ya, betul. Sama ini juga, jadi pemberdayaan itu tidak hanya menu saja, tetapi semuanya. Misalnya
Saya ambil contoh misalnya ada gula, kemudian ada teh, kopi, itu kita belanja di warung sekitar kita saja. Jadi saya tidak harus ke jauh-jauh ke kota, tapi cukup warung tetangga kita pesen, termasuk misalnya di situ ada gula, kopi, jahe, semuanya dari warga. Itu serius, pure sampai Ya, sekarang. pure sampai sekarang warga. Jadi kita tidak belanja sendiri gitu. Kecuali yang misalnya kayak peralatan memang kita warga sekitar tidak ada, misalnya gelas, piring, nah itu kita beli belanjakan. Jadi untuk kebutuhan menu dan penunjangnya itu pure semua warga sekitar ya. Ya. Jadi baik dari warung-warung tetangga kita, misalnya warung A kita kopi sama teh, warung B berasnya saja, warung C gula. Jadi kita bagi untuk produk bahan mentahnya itu dari warga juga, dari warung-warung sekitar, kemudian bahan menu yang sudah siap saji ya dari masakan warga juga. Artinya semua menu yang ada di sini itu semuanya produknya warga sekitar. Semuanya warga ya. Kita ada satu nasi putih enggak? Kita proses karena beras nasi putih harus hangat, jadi kita sendiri sama gorengan. Berarti yang produk Balung Gajah sendiri hanya gorengan sama nasi putih saja. Minum? Sama minum ya, proses minumnya ya, betul. Padahal ada berapa menu di sini, Mas? Ya ini bisa banyak, bisa ratusan ini. Ratusan menunya. Iya. Ada seratusan menu, guys. Ya, seratusan menu itu yang dikelola sendiri, artinya diproduksi dari dapurnya Balung Gajah itu hanya minuman, teh, kemudian nasi. Satu lagi apa, Mas? Gorengan aja. Gorengan. Ada bakwan sama mendoan ya itu saja, karena dia kan harus hangat ya, sehingga kita memang diproses sendiri. Mas, ini ada berapa jumlah karyawan, Mas? Karyawan kita sampai saat ini alhamdulillah 17 orang. 17 kita, karena kita shift, ada 2 shift. 2 shift ya? Karena mulai jam 7 sampai jam 10. Oke. Jadi angkringan ini mungkin spesial angkringan ya, karena sejak jam 7 pagi itu sudah open ya. Dan saya pernah mencoba kemarin waktu hari kerja, hari apa tuh ya, kalau nggak salah Rabu, itu ternyata memang betul bahwa jam 9 pun sudah banyak pengunjung. Apalagi ini hari Sabtu mungkin dan Minggu, tentunya bisa dilihat sendiri lumayan pengunjung. Mas Agus ya. Ini jenengan tuh basicnya dulu apa memang orang kuliner, pengusaha, atau apa, Mas? Ya, basic saya yang pertama, saya kan kuliah saya itu di teknik arsitektur. Kemudian saya mendalami di bidang arsitektur, perencanaan, desain dan bangunan. Itu memang pokok saya, keahlian pokok saya di situ. Perjalanan muda sampai sekarang sudah hampir 50, saya masih juga sih bikin seperti kita bikin perumahan, developer masih. Nah, kemudian kalau untuk kuliner ya baru ini pengalaman pertama, dan alhamdulillah bisa viral ini, alhamdulillah ya. Viral dan sukses toh? Sukses, amin. Itu baru pertama ini. Oke. Mas Agus, luasan ketika pertama membangun untuk area ini, kemudian sekarang itu perkembangannya seperti apa, Mas? Ya, ini pertama kita bangun di atas tanah ini 1000 meter, tapi kita bangun sekitar 300 meter kita bangun. Lalu sekarang dalam waktu 3 tahun kita bisa mengembangkan sekian, ini hampir 1000, ini udah hampir mungkin 500 meternya sudah bangunan ya. Lalu kemudian lahan parkir itu 1000, kemudian depan yang sana tempat nongkrong itu juga ada 600 sama. Jadi gini, konsep saya begini. Jadi sebelah ini kebetulan keluarga kita keluarga besar. Oh gitu. Jadi ini manajemen keluarga kami adalah semua ini kita kelola. Yang mengelola itu kami, kemudian nanti akan mendapat share profit masing-masing. Misalnya parkir, akan dapat parkir. Sehingga untuk memperluas ini kita alhamdulillah ringan, karena kita masih dalam satu keluarga besar. Berarti untuk Balung Gajah ini
100% yang punya ide, konsep, kemudian pelaksanaan hariannya itu Mas Agus semua? Ya. Tidak dibantu? Kita dibantu oleh tenaga teknis, baik kita angkat manajemen tersendiri gitu. untuk mengolah atau melaksanakan konsep saya. Jadi kita punya konsep, kemudian ada yang dilaksanakan. Artinya keluarga hanya support karena memiliki lahan di sini, kemudian sharing profit begitu ya? Betul. Jadi kalau boleh dikatakan saudara-saudara saya itu sebagai investornya lah. Ya, lahan, investor lahan atau investor wujud modal? Tidak, lahan saja. Lahan kemudian kita manfaatkan bagaimana ini mempunyai nilai ekonomis, baik itu parkir, kemudian nanti di depan tempat tongkrong, itu semuanya kita konsep sedemikian sehingga ini menjadi sebuah jadi menjadi kesatuan. Nanti Balung Gajah itu menjadi tempat pilihan orang berwisata kuliner, kira-kira gitu. Dari seorang arsitektur ya, kemudian ketika itu kalau di 2020 memang lagi memuncaknya pandemi COVID. Ternyata beliau punya ide dan gagasan membangun sebuah konsep angkringan, dan sampai di 2023 awal ini dari 1000 meter menjadi sekarang hampir 3000 meter ya Mas ya? Ya, untuk 3000. Untuk lahan, area parkir lahan efektif terpakai ya. Luar biasa. Mas, saya boleh tanya enggak omsetnya per hari Mas? Hari kerja kemudian weekend Mas? Waduh, itu gimana itu off the record itu? Omset. Ya alhamdulillah gitu saja. Artinya dengan karyawan 17 bisa kita, karena kita pemberdayaan, maka profit yang kami dapat itu tentu tidak sama dengan kalau kita produksi sendiri. Artinya lebih kita lebih fokus ke pemberdayaan ke masyarakatnya. Sehingga istilah Jawa untuk sidik nggak apa-apa, yang penting akeh gitulah kira-kira gitu. Kemudian ini Mas, tadi disampaikan bahwa semua menu yang ada di sini hampir 90%, mungkin 98% ya. Karena dari 100 hanya 3 menu yang dibuat di sini dari dapur Balung Gajah, lainnya dari produknya masyarakat. Lah itu terus konsepnya Mas? Gini, konsep untuk ini kan kita bagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah kuliner untuk menu yang siap saji itu pengiriman 2 kali, yaitu pagi jam 6 kemudian jam 2, sehingga makanan tersebut akan terjaga fresh, kemudian tetap segar gitu. Itu yang menu untuk menu makanan. Kemudian yang snack itu juga dari warga juga, itu ada mungkin makanan snack yang seperti peyek dan lain-lain yang tahan beberapa hari, itu juga dari warga, itu 1 minggu sekali sesuai expirednya. Kemudian ada lagi yang setan. Nah, itu ada setan lukisan, kemudian ada dawet, ada nasi goreng. Kemudian kalau jenengan ini kebetulan kalau hari libur itu ada odong-odong, kemudian ada skuter, itu juga dari warga. Jadi kita terima untuk meramaikan sini. Tetap konsepnya adalah pemberdayaan aja gitu. Jadi kita sampai sekarang pun kita masih menerima ide-ide yang tentu belum ada di sini. Nah, gitu kira-kira gitu. Mas, sekarang ke fasilitas Mas. Ada berapa jumlah kursi nih Mas? Pernah berhitung enggak untuk kursinya? Artinya pengunjung tiba-tiba nanti ada 1000 ke sini, kebagian kursi enggak gitu loh? Wah iya, ini saya nggak ngitung ini. Ini nggak dihitung ini. Ya kurang lebih berapa ya? Ya kan kita ada kursi, kemudian ada lesehan. Sehingga kalau kursi tidak mencukupi, maka lesehan akan dimanfaatkan. Berarti tempat lesehan mana Mas sekarang? Yang balai sini? Balai belakang itu, kemudian yang atas sana. Atas Mas. Lantai 2 itu bisa melihat pemandangan. Kemudian kapasitas berapa? Yang atas sana? Atas yang 30 lah. Kemudian yang sana juga. Kemudian dekat sawah itu. Sawah, lesehan alami gitu ya? Alami ya. Untuk Mas, misal nih kita dari komunitas atau dari instansi mau reservasi ke sini lah, mau adakan acara meeting atau apa,
ada juga fasilitas Oh itu? ada, siap. Jadi sebelum asalkan tempat itu masih, karena kan reservasi harus pesan tempat, nanti kita siapkan. Oke. Untuk anu Mas, apa internet? Ada, siap. Ya, Free itu ya? memang itu bagian fasilitas yang pada saat ini merupakan kebutuhan pokok, jadi kita emang siapkan. Lancar ya? Lancar, insya Allah. Oke, lancar. Oke, mungkin Dan kita itu pun ya non-stop lah. Non-stop, Maksudnya kita perbesar ininya sehingga banyak mengerjakan skripsi atau apa tugas itu bisa. Jadi segmennya ke anak-anak mahasiswa. Mahasiswa juga. Kemudian bicara Sekolah. segmen ini. Oke. Segmen memang kami punya konsep bagaimana segmen ini tidak hanya satu segmen saja, tetapi ke depan itu adalah anak-anak, keluarga artinya, kemudian anak muda juga masuk, orang tua sekalipun masuk. Anak-anak misalnya kita siapkan mainan-mainan gratis, ada ayunan, itu mainan nanti akan kita kembangkan lagi. Kemudian untuk anak muda menunya, dalam menu juga kita tongkrongan untuk anak muda. Yang tua juga oke, karena apa? Ya seperti ini kan menu-menu tua tuh ada boto, ada buntil, menu-menu orang tua yang banyak disukai itu. Mas Agus, sepertinya informasi ini sudah komplit. Kita mau coba lihat